yang kami hormati Bapak Kasih PMD Kecamatan Besuk Welcome dan to yang kami hormati channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Hadirin undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan PJ Kepala Desa Alas Tengah kepada yang terhormat Bapak Wira Wicaksana. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak pernah bermimpi untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam mimpi saya ingin membuat Alas Tengah ini sedikit maju, selangkah lebih maju. Saya merasa terpanggil untuk membuat Alas Tengah lebih baik lagi. Ketika saya ingin mewujudkan impian-impian saya, 3 hari saya dilantik, saya langsung belusukan bersama, masih ingat dengan Pak Jullah. Saya belusukan untuk melihat langsung keadaan ekonomi masyarakat, infrastrukturnya. Saya 3 hari itu sampai ke jalan-jalan buntu, sehingga saya tahu pasti keberadaan masyarakat Alas Tengah. Kemudian saya berpikir bagaimana dan menemukan beberapa yang sangat prioritas sekali untuk segera diadakan pembangunan. Baik itu prioritas masalah infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Kita ketemukan ada 8 infrastruktur yang perlu dibenahi. Kemudian dari peningkatan ekonomi masyarakat juga muncul. Satu yang menjadi penekanan saya, karena saya ada masalah dengan warga kemarin, sampai masalah ini kita bawa ke kecamatan, yaitu masalah hulu air. Saya ingin sekali memanfaatkan di sebelah selatan di Dewa itu ada tandon itu Pak. Tandon yang di atas itu tanda tanya bagi saya, kenapa itu? Seandainya kita tusuk lagi dibuat artesis, kemudian airnya untuk mencukupi kebutuhan irigasi mungkin ini lebih baik. Untuk kebutuhan minum masyarakat Alas Tengah, saya yakin sudah tercukupi. Namun ketika musim kemarau, itu sangatlah kurang untuk kebutuhan itu. Jadi kita mempunyai beberapa program ke depannya, diantaranya juga sumur bor. Bahwa Perpres nomor 190 kalau nggak salah itu, tahun 2021 itu ada beberapa itu. Ya, yang 104 2021 itu bahwa 40% dari dana desa itu dipergunakan untuk BLT, kemudian 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan 8% untuk PPKM, selebihnya untuk kebutuhan prioritas desa. Baik, kembali ke BLT yang 40%. Alhamdulillahirabbil alamin Pak, di tahun 2020 kita itu mengkondisikan 295 kpm. Kemudian di tahun 2021 kita atau dalam tanda petik kita punya 46%. Di tahun 2021 kita sebanyak 200, berarti ada penurunan 43%. Nah sekarang ditekan untuk menjadi 40%. Bagi kami enteng, kami 46 berangkat, 43% tahun 2021 berangkat, sekarang ditarget 40 enteng. Tapi sulitnya pagunya diturunkan. Waduh, ini pukulan berat bagi kami. Sehingga beberapa program-program impian saya untuk membentuk 8 kebutuhan infrastruktur itu mungkin sudah tidak bisa dilaksanakan. Jadi laporan sementara untuk rujukan saya kemarin, saya juga menemukan 48 RTLH Pak. Kemudian kita 20 jambanisasi. Ini saya turun langsung, saya langsung minta KTP dengan kakak bersama pemerintah desa. Kita foto rumahnya, kita bilang ke masyarakat yang bersangkutan, keluarga, bahwa mungkin ada bantuan. Ini saya minta langsung, saya punya data 48 RTLH, 20 jambanisasi. Nah, ternyata dalam BD tahun 2022 ini Pak, mengingat
anggaran kita cuma 32%, itu RTLH hanya kebagian 3 RTLH, jambanisasi hanya kebagian 3. Ini sungguh PR sangat berat bagi saya. Tapi saya mencoba mengusahakan agar semua impian saya jadi terrealisasi. Kemarin dari berkas 28 dan 20 itu kemarin saya bawa ke DPR. Saya menghadap sendiri. Saya menghadap ke DPRD, ke Bapak Yasin. Pak, saya minta tolong dengan hormat. Ini saya beserta perangkat desa belusukan sendiri. Ternyata saya mempunyai 28 RTLH yang harus dibenahi, 20 jambanisasi. Dari data itu sudah terkurangi 33. Jadi ketika nanti ada bantuan untuk Jasmas, jalinan aspirasi masyarakat dari DPR, saya minta larinya ke RTLH dan jambanisasi. Insya Allah ini di ACC oleh Pak Dewan. Tepuk tangan, kena. Tepuk tangan. Wah, norot, untuk orang ngomong situ kan tidak ya. Iya Pak. Iya. Nggak biar tak tegang ya. Jadi saya sudah menghadap ke Pak Dewan karena keterbatasan dana yang kita miliki hanya 32%, maka saya menghadap agar RTLH ini bisa terrealisasi. Untuk infrastruktur lainnya mungkin kondisional, kalau nggak terlalu parah ya mungkin bisa, karena yang bisa menyentuh tentang kesejahteraan masyarakat dan yang menjadi barometer IDM bahwa daerah itu miskin atau tidak sepintas itu dari RTLH. Jadi kalau orang masuk ke satu daerah, bungkun ringan, noro, yotre, orang jubuk. Nah ini jadi penilaian langsung oleh masyarakat bahwa RTLH. Makanya saya sangat kepingin sekali RTLH ini segera menyentuh ke masyarakat. Saya juga berterima kasih dengan peraturan 104 dan 190, di mana itu merupakan barometer bagi kami. Berarti tingkat peningkatan kemiskinan di alas tengah Pak, dari 43% tahun 20, 46% tahun 20, 43% tahun 21, sekarang 40%, berarti orang miskin berkurang 3%. Ini penilaian saya Pak, ya Pak. Jadi nggak naik banyak gitu, enggak. Nah, ketika kami mengadakan verbal Pak, ini perlu diinformasikan Pak Kasih juga ya, kita sudah mengadakan pramusdes untuk verbal BLT ini, dan ini sungguh pukulan berat bagi kami. Kita klarifikasi bersama kapan hari itu, hari apa ya, hari Rabu mungkin itu benar-benar kita verbal supaya tidak terjadi satu gesekan. Namun apapun alasannya, dampaknya ini mesti ngantem ke pemerintahan desa, orang-orang yang harus tersingkir. Itu 25 Pak Samsul ya, 25 orang yang harus tersingkir, di mana kita punya 200 KPM di tahun 21, sekarang harus menjadi 175. Berarti 25 orang yang harus mundur untuk sementara. Nah, kita di sini punya 5 dusun. Itu kita bagi per 5. Satu dusun itu diusahakan 5. Ketika satu dusun itu tidak bisa mengajukan 5, hanya bisa mengajukan 4, maka dusun yang penerima terbanyak kita ambil 6 Pak. Itu kemarin. Jadi alhamdulillah sudah disetujui, kita sudah bisa memotong 25, mengesampingkan 25 orang, sehingga target 40% sesuai dengan peraturan Perpres dan Kemenku tadi itu, kita sudah mencapai 175 orang. Jadi cukup pukulan bagi pemerintah desa untuk harus mengurangi Pak. Karena apa? Kita mengusahakan kemarin waktu ada bantuan ekstrim sejumlah 20 orang. Kemudian ini insya Allah ada bantuan lagi dari tembakau. Pemerintah desa ini Pak tidak mendapat acungan jempol apalagi tepuk tangan dari penerima. Tapi ketika mereka harus dikurangi, maka iya zaman Pak pikir, aduh mereka kok orang ya. Nah, ini mental bagi saya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya para undangan nanti bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa ini adalah bukan kehendak Pak PJ, namun ini adalah peraturan Bapak Presiden dan peraturan Kemenku ya Pak ya. Iya, itu memang sudah jadi aturan untuk semuanya. Baik, terkait dengan anggaran yang sudah dipotong 32%, untuk BUMDes tahun 2022 ini kami tidak bisa menganggarkan untuk BUMDes karena memang keterbatasan sekali sarana pagu eko orang yang bodoh 20%. Aduh,
Kita cuma punya 4 dalam setahun ini kegiatannya. Jadi mohon maaf untuk BUMDes, kita tidak bisa mengadakan penyertaan modal di dalamnya karena minimalis sekali. Tapi saya mempunyai beberapa langkah-langkah untuk memajukan BUMDes. Pertama, kemarin sudah ada dari pihak kita, ketiga masuk ke kita untuk sharing bersama menanam modal Pak, dari bank apa itu saya kurang paham. Aturan mainnya juga sudah kita jelaskan, dan nantinya kalau akan berjalan akan menambah input ke BUMDes. Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya sudah mengadakan sosialisasi dan praktek pembuatan telur asin, di mana pembuatan telur asin ini nanti akan saya kemas dalam tubuh BUMDes. Jadi semua 16 desa nanti bisa menjual ke kita, masyarakat sini juga bisa menjual kita. Nanti kita showroomnya mungkin ada di pasar itu, hasil dari masukan itu bisa berputar ke BUMDes, walaupun BUMDes tidak ada penyertaan modal. Insya Allah BUMDes nanti bisa berputar sirkulasi masukannya. Yang terakhir, pertanyaan saya untuk Bapak Camat, kita mempunyai 20% untuk ketahanan pangan dan hewan, Pak. Pertanyaannya, peruntukannya apa bisa untuk peruntukan telur asin? Nah, sebagai bentuk pengembangan usaha BUMDes dan masyarakat, sehingga mimpi saya yang selama ini itu akan menjadi kenyataan, yaitu Desa Alas Tengah menjadi desa yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Alas Tengah yang kami taati, pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, atas izin Allah SWT kita masih diperkenankan hadir memenuhi undangan dari Bapak PJ Kepala Desa Alas Tengah dalam rangka musyawarah desa tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa Alas Tengah tahun 2022, sekaligus dilanjutkan dengan penetapan KPM, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2022, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah banyak yang dikupas oleh Bapak PJ, salah satunya yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden 104/2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022, di mana di salah satu pasalnya itu juga dituangkan tentang persentase atau rincian kegunaan dana desa di tahun 2022. Ada 4 program. Yang pertama adalah program perlindungan sosial yang dikemas dalam bentuk BLT dana desa, dan nilai pun juga ditentukan minimal 40%. 40% itu minimal. Yang misalnya ditambahin kita apa? Kayak pas ada anggaran BLT gitu. Yang kedua ada program ketahanan pangan dan hewani. Ini tentunya tidak hanya untuk pembelian hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan. Ini kemasannya programnya untuk penunjang pertanian atau peternakan itu juga diperkenankan. Misalkan itu tandon, ya itu untuk irigasi, itu dimasukkan dalam program ketahanan pertanian ini, itu juga bisa. Karena apa? Akses untuk menuju suksesnya pertanian ini juga bisa. Tidak harus dimasukkan dalam 32% program yang dihasilkan dari hasil musyawarah desa, ya. Termasuk peternakan hewani. Hewani ini nanti perencanaannya dari masyarakat Alas Tengah, pengelolaannya dari masyarakat Alas Tengah, hasil dan kegunaannya untuk masyarakat Alas Tengah. Apa? BPNT coba. BPNT kan beda komoditas daging, entah itu daging ayam,
maupun daging lainnya, termasuk telur. Ya, tuangkan dalam program ketahanan pangan dan hewani. Itu bisa, ya, tidak harus di penyertaan modal dalam badan usaha milik desa. Yang sudah ada ini dijalankan, dikembangkan BUMDesnya. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Ini juga wanti-wanti dari Menteri Koordinator Maritim dan Invest Pak Luhut Panjaitan bahwasanya virus ini masih ada dan jenisnya juga berbeda. Kalau yang sebelumnya untuk yang saat ini adalah Omikron, dan di Kabupaten Probolinggo itu sudah 38 ya Mas ya. Dan insya Allah untuk kecamatan besok masih zero atau green zone atau zona hijau, tapi waspada, di kecamatan sekeliling kita ini sudah ada yang terdampak. Kalau bukan kita sendiri dan kita tidak saling mengingatkan, siapa lagi? Ayo kita jaga bersama desa dan kecamatan yang kita cintai bersama ini, biar dan mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang terjangkit virus yang terbaru ini, virus corona yang jenis yang terbaru. Ini nanti pun kalau misalkan nanti lepas kendali dan ada peningkatan dalam jumlah yang sangat banyak, kita tanggal 17, 10 hari lagi punya gawe. Tanggal 28 Januari sampai tanggal 7 ini tahapannya adalah panitia kabupaten melaporkan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ayo, ini kita solidkan biar kita mendapat rekomendasi dan virusnya tidak tersebar kemana-mana. Itu ya. Dan yang keempat, sisanya 40, 20, 8, 68, sisanya 32%. Ini adalah program-program yang dihasilkan dari hasil musyawarah desa yang kita lakukan bersama. Oleh karena itu, apa program atau kegiatan apa yang tidak tercover, silakan masuk sini. Kalau sudah program itu sudah rutinitas tahunan, ya jangan dihilangkan. Apa misalkan posyandu, perlu diingat Alas Tengah ini adalah termasuk salah satu desa dari 3 desa yang angka stuntingnya masih tinggi. Ini masih PR kita sama. Proses pemberdayaannya dan kadernya ini juga harus kita kita fasilitasi juga, termasuk pada saat ada kegiatan bulan timbang, imunisasi dan sebagainya. Ini juga harus kita rapatkan bersama. Jangan sampai dihilangkan. Kapan? Kalau tidak tahun ini, karena sudah 3 tahun terakhir ini Pak PJ, ya, mulai tahun 2020, 21 sampai saat ini, ayo kita minimal kita mengurangi. Kalau kemarin sekian persen, hari ini tahun ini harus kita kurangi persentasenya, sehingga tahun depan pada saat muncul data yang terbaru, desa Alas Tengah ini sudah tidak termasuk desa yang angka stuntingnya itu cukup tinggi. Terkait dengan telur sudah kami jawab, silahkan selama itu untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat lakukan. Intinya perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jangan sampai dilupakan atau apalagi tidak diindahkan, sehingga pada saat nanti kita bisa membuktikan ini loh, rencana cita-citanya masyarakat Alas Tengah ini untuk membangun desa yang mungkin bisa berdaya usaha dan sebagainya, sehingga nanti endingnya menuju masyarakat yang Galdatun, Taibatun, Waratukur itu tetap tercapai berkat kerja semua, tidak hanya dari seorang PJ Kepala Desa. PJ Kepala Desa tidak akan sukses, tidak akan jalan kalau tidak dibantu kita semuanya. Sosialisasikan, tugas kita adalah mensosialisasikan, menginformasikan dan ikut dalam program ini. Kalau hanya melihat, mendengar dan sebagainya, tidak ada upaya, tidak ada komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Itu barangkali sebagai insan yang tidak luput dari hilaf dan kesalahan, mohon maaf yang seluas-luasnya.
Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nebali apa yang disampaikan Pak Camat tadi, bahwa anggaran tahun ini yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dana itu penggunaannya diserahkan kepada pemerintah desa, sekarang tidak bisa Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya ada pesanan program dari kabupaten biasanya, tapi itu tidak banyak. Kalau sekarang itu anggaran langsung dikapling dari pusat Pak, 40% untuk BLTDD. Kalau tidak dilaksanakan BLTDD ini, maka tahun depan desa sini akan dipotong sejumlah dana untuk BLT itu. Makanya tidak bisa Pak, harus tetap dilaksanakan. Bunyinya begitu di peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi wajib, sifatnya wajib 40%. Cuman saya ingin menegaskan bahwa yang berhak terima BLT ini perlu diperhatikan oleh pemerintah desa, biar ke depan tidak terjadi saling menyalahkan gitu, saling menyalahkan. Makanya saya minta nanti dibacakan orang-orangnya yang berhak terima. Jangan sampai yang tidak berhak terima malah terima bantuan BLT, yang tidak yang berhak malah tidak dapat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya persyaratannya sesuai dengan hasil rakor kemarin, saya mewakili Pak Camat di mana DPMD itu, bahwa data sekarang sudah tidak menggunakan data DTKS. Data DTKS sudah tidak dipakai sekarang untuk bantuan sosial. Itu pernyataan dari Bapeda kemarin Pak Sekda juga sama yang dari inspektorat. Jadi sudah tidak pakai. Pokoknya yang penting orang yang paling miskin dari 170 orang itu orang yang paling miskin di desa Alas Tengah itu. Jangan sampai ada yang lebih miskin malah tidak dapat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, orang miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun. Kalau miskin sudah dapat bantuan BPNT, BKH, BST, itu jangan Pak. Nanti double itu. Sekarang tambah lagi ya bantuan sosialnya yang dari dari cukai itu ya, itu sepanjang tahun juga itu jangan sampai double seperti itu. Dengan itu biar tidak double. Kemudian tolong perhatikan keluarga tunggal itu ada orang sepuh yang sendirian, tidak ada yang mau beni Pak. Yang sebatang boleh janda, boleh duda Pak. Nah, saya pernah dengar ada yang cerita di Alas Tengah itu, ada orang satu keluarga itu 3 orang, yang ketiga perempuan 1, yang 2 sakit semua. Ini daerah sini informasinya. Itu dapat enggak itu? RT-nya siapa ya? RT daerah sana. RT tolong ya. Itu tolong ya. Ini saya dapat informasi, mana ada yang lapor ke saya. Jangan sampai tidak dapat yang seperti itu. Atau ada keluarga yang punya penyakit menahun, yang butuh perawatan terus itu, apa stroke, apa kena tumor, apa kanker, apa segala macam, yang sakitnya menahun, yang butuh pengobatan terus, itu tolong dikasih bantuan BLT ini. Jadi itu batasan-batasan orang yang berhak terima BLT. Jadi yang kedua, saya kembali apa yang disampaikan Pak Camat yang 20%, ini tolong dijadikan kegiatan ekonomi produktif yang terus menerus Pak, yang tidak putus gitu. Jadi dijadikan program berkelanjutan seperti itu. Sebenarnya masuk untuk ketahanan pangan yang telur itu bagus Pak. Tapi kalau bisa sekalian dengan ternaknya, ternak itik betelurnya. Jadi kalau semuanya dikerjakan semua itu malah lebih menguntungkan. Hasil dari telurnya, hasil dari itiknya, dari bebeknya. Itu malah lebih bagus Pak. Kalau semuanya dikerjakan oleh bumdesnya sini itu bagus Pak.
Nah, cuman menjadi pengurus BUMDes ini yang agak ruwet, Pak. Jadi kalau boleh, BUMDes itu yang penting orangnya jujur, amanah, mau kerja. Jujur, amanah, tidak mau kerja, tak jalan topes keresnya. Orangnya mau kerja, tidak jujur, topes keresnya. Yakin saya. Ya, makanya saya berharap ini dikuatkan ini BUMDesnya ini, sehingga ini syukur kalau nanti sampai ada anggaran pendapatan untuk desa ini luar biasa nanti ini kalau berkembang terus bisa dijadikan untuk kesejahteraan warga, kesejahteraan kantor gitu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.